Di ruangan itu aku disuguhkan pemandangan menyedihkan yang sesungguhnya tidak sanggup aku lihat. Beban berat dan semua hal yang terkait akan keputusan seseorang wanita tergambar jelas dalam sebuah ketidakberdayaan. Mataku tak sedikit pun berpaling dari sana. Sosok wanita yang wajahnya sangat mirip denganku. Bahuku diremas oleh Kak Ray, seolah menguatkanku saat ini. Mama, tanpa banyak bertanya, aku sudah bisa memastikan jika dia benar adalah mamaku. Mata, hidung, dan bibir sangat mirip denganku, meski wanita di depanku tampak tidak terurus. Wanita itu meluk boneka, menggendongnya layaknya bayi. Mengapa mama seperti ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Aku maju ke langkah, mencoba mendekati wanita parubaya dengan tubuh kotor dan pakai lusuh. Namun, dia segera berlari menjauhiku. Jangan mendekat, jangan ambil anakku. Dia berteriak padaku, matanya melotot, seolah memberi isyarat agar aku tidak mengganggunya. Bukan hanya itu, dia meraih benda-benda yang di sekitarnya untuk dilemparkan kepadaku. Pergi! Aku hampir terkena lemparan guci dan vas bunga andai Kak Ray tak melindungi dengan menghadangkan tubuhnya sembari memelukku. Tenaga dia! Kak Ray memerintah pada anak buahnya yang segera ditanggapi dengan sigap tanpa banyak bertanya. Dia menggiringku untuk segera pergi dari sana tanpa mengizinkan aku melihat kondisi ibuku yang kini terdengar berteriak minta tolong. Teriakan itu membuatku tak tega. Aku ingin kembali dan menolongnya. Tapi Kak Ray tak mengizinkan. Dia tetap menahanku untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Aku berdiri dengan mencengkram pagar terali balkon kamar, menatap kosong dari atas sini bangunan-bangunan yang ada di bawah sana. Ini sudah menjadi kebiasaanku ketika malam, yaitu saat hatiku sedang kacau dan banyak beban pikiran. Berdiri di sini, menyendiri, membiarkan desiran angin malam membelaiku. Ingatan tentang betapa menyedihkan nasib ibuku membuat hatiku pilu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ibuku bisa gila? Bagaimana aku bisa berakhir pada keluarga Hinata? Semua pertanyaan itu benar-benar bergelung dan penuh sesak dalam pikiranku. Sampai sebuah suara membuatku mengalihkan perhatian sejenak, membiarkan pikiran yang sejak tadi menjadi bebanku. Hai, aku menoleh. Kak Ray berdiri di sampingku, memposisikan dirinya sama seperti yang kulakukan. Aku tak bisa menyembunyikan rasa sedihku. Aku masih belum bisa menerima kenyataan meski sebelumnya Nyonya Hinata memberitahu bahwa ibuku gila. Aku masih terpukul akan kenyataan bahwa seorang ibu yang selama ini kunantikan rupanya tidak mengenaliku. Bahkan terkena gangguan jiwa, menyerang siapa saja yang ingin mendekatinya. Aku menyuruh orang untuk menyelidiki rumah Mbok Darti. Mereka mencari identitas wanita yang diketahui menghilang saat diajak bekerja ke kediaman Hinata. Mata hasilnya menunjuk sorot kekhawatiran padaku. Alia, meski aku belum melakukan tes menunjukkan DNA, tapi dari tes golongan darah kalian sama. Tapi aku akan melakukan penyelidikan lebih lanjut agar memastikan semuanya benar. Aku menatap Kak Ray, sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang kamu ketahui? Katakan padaku, ada apa sebenarnya? Kedua tangan Kak Ray merebas bahuku, menatapku dengan tatapan penuh. Ada jeratan benang merah yang sulit untuk diuraikan antara kamu, Diana, dan mendiang Tuan Hinata. Ada satu kunci yang bisa menjelaskan ini semua, yaitu ibumu dan Nyonya Hinata. Maksud Kak Ray? Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, serahkan semuanya padaku, ini sudah malam, sebaiknya kita tidur. Aku mengangguk meskipun banyak pertanyaan yang membelenggu kepalaku, tapi Kak Ray benar. Jika hari sudah sangat larut, Kak Ray melingkarkan tangannya di bahuku, menuntunku masuk ke kamar. Oh iya, kami sudah tidak satu kamar, tidak lagi terpisah. Kebiasaan baruku adalah selalu meminta Kak Ray mengusap perutku sampai aku tertidur. Dia tak pernah menolak, bahkan mengatakan selalu menantikan malam agar bisa mengelus perutku sepuasnya. Apakah Ray sudah jatuh cinta padaku? Entah, dia belum pernah mengatakan perasaannya padaku.
Tapi, apapun itu setiap perlakuannya sudah membuatku nyaman dan bahagia. Semoga suatu saat, perasaan sayang Kak Ray padaku bisa tumbuh, ditumbuhi benih-benih cinta seperti apa yang saat ini telah kurasakan. Ketika pagi menjelang, di mana aku berkutat di dapur untuk menyiapkan sarapan dan bekal makan siang Kak Ray. Lelaki itu tak lagi menunggu di kamar. Dia ikut turun tangan, membantuku memasak. Biar aku saja. Dia mengenakan apron coklat tua, menggulung kemejanya, sebatas siku sebelum merebut spatula dariku. Kak Ray bisa masak? Tanyaku sedikit ragu. Bagaimanapun aku tak pernah melihatnya masak. Kau meremehkanku? Dia melirikku sekilas dengan sedikit menyunggingkan senyum tipis. Rahang kokohnya, otot lengan besar di balik kemeja panjang yang menutupinya. Lelaki itu terlihat sangat menawan di mataku. Tidak, lebih tepatnya sangat seksi. Aku semakin terpesona dengan auranya. Tangannya cekatan mengambil bawang merah, bawang putih dan cabai. Lalu dengan gerakan yang luas, Kak Ray memotong semua itu dengan cepat. Bahkan hasil dari potongannya sangat pas dan begitu persis. Mulutku ternganga ketika menonton secara langsung keahlian Kak Ray yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hei, jangan sampai air liurmu menetes sana. Lagi-lagi dia menggodaku. Buru-buru, aku menutup mulut, mengusap bibir yang sama sekali tidak ada bekas air liur. Segera aku pukul lengan Kak Ray dan dibalas kekehan kecil darinya. Aku tahu kalau aku tampan, tapi jangan menganggap begitu. Aku takut tidak bisa mengendalikan diri. Bataku mutar malas. Dia memang selalu mengagumi dirinya sendiri. Mana pernah dia memujiku. Adanya dia yang setiap waktu membanggakan dirinya padaku. Tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak menghinaku. Kau menyebalkan lama-lama. Aku mencebik. Bukan. Kak Ray meletakkan pisau di atas tatakan, lalu menatapku tanpa membalikkan badan. Aku takut tidak bisa mengendalikan diri, tidak menutup mulutmu dengan ciuman. Kata-katanya itu selalu membuat wajahku merona. Dia pandai sekali membual. Sudah, ayo selesaikan masakannya. Aku tidak sabar untuk mencicipi masakan suamiku. Kak Ray mengendikkan bahu, bersikap sombong. Kamu akan ketagihan nantinya, ucapnya dengan melanjutkan memasak bahan masakan yang sudah dipotong-potong. Semua sudah terhidang di atas meja. Kak Ray ternyata bisa membuat banyak masakan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Ada capcay, ayam saus mentega, dan salad sayur. Aku tidak tahu jika dia pandai memasak. Ayo, silakan dicicipin, ucapnya setelah mengembalikanku beberapa menu dalam satu piring. Biasanya aku yang melayaninya, tapi kali ini Kak Ray yang mengambilkan makanan untukku. Terima kasih, ucapku tulus. Aku tak bisa menyembunyikan betapa terharunya diperlakukan istimewa seperti ini. Sejak kecil hingga dewasa, aku selalu melayani. Kak Rena mengatakan menyayangiku, tapi acap kali dia menyuruh-nyuruhku untuk membereskan mainannya, menyiapkan perlengkapan sekolah sebelum dia tidur malam. Bahkan aku tak menyadari. Kata saja itu lebih kepada agar aku segan untuk menolak perintahnya. Namun saat ini Kak Ray melakukan hal berbeda kepadaku. Dia melayaniku tanpa kuminta. Tanpa sadar, aku meneteskan air mata yang rupanya tak luput dari perhatian Kak Ray. Hei, mengapa menangis? Dia menyeka air mata yang menetes di kedua pipiku secara bergantian. Aku menggeleng. Tidak ada, kau sangat manis. Aku makan ya. Kataku kemudian. Aku bisa melihat jika Kak Ray sampai saat ini tengah memandangiku. Aku berusaha bersikap biasa, mulai menyuapkan makanan itu ke dalam mulutku. Begitu makanan itu telah sampai ke dalam rongga mulutku, bataku membulat seketika, berasakan ada yang aneh dengan cita rasa masakannya. Bagaimana? Enak? Tanyanya antusias. Aku meringis, mengangguk ragu. Masakan Kak Ray sangat asin. Kami tidak jadi makan masakan yang dibuat Kak Ray. Dia berkata setelah ikut mencicipi. Jangan dimakan, nanti perutmu sakit. Tangannya segera merebut sendok dariku, meletakkan kembali ke atas piring. Kak Ray, ini masih bisa diperbaiki. Sayang makanannya, kataku yang tak rela. Apabila masakan pertama Kak Ray yang dibuat untukku malah berakhir di tong sampah.
Terdengar helaan napas dari bibirnya. Tapi kesehatan kamu jauh lebih penting. Ya ampun, ini hanya masalah rasa. Tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Namun aku mengalah. Aku menyimpan masakan itu ke dalam lemari makanan dan aku mendaur ulangnya ketika Kak Ray sudah pergi. Kita mau kemana? Tanyaku yang terpaksa ikut dengannya mencari sarapan. Kami sudah berada di dalam mobil karena sudah terlalu lambat jika harus memasak ulang. Ke rumah orang tuaku. Dia menoleh sekilas padaku, lalu kembali menatap ke depan karena tangannya sibuk menyetir. Mereka ingin bertemu denganmu. Apa? Lagi Kak Ray membuat keputusan spontan tanpa memberitahuku dulu. Padahal aku belum bersiap diri. Pakaianku dan dananku. Ya ampun, bagaimana bisa aku bertemu orang tua Kak Ray dengan penampilan seperti ini? Kenapa tidak bilang, lihat aku. Aku protes padanya, tapi dianya menatapku dari kaca spion tengah. Boleh seperti apa lagi? Setiap hari aku sudah melihatmu. Aku mencebik. Kak Ray, aku serius. Mobil yang tadinya melaju tiba-tiba berhenti. Jelas saja hal itu membuat aku terkejut. Lalu tanpa memberi penjelasan dia membalikkan badan dan menghadapku. Sekarang aku sudah melihatmu. Tuh kan, Kak Ray terkadang mengesilin tapi juga manis. Dia bisa membuatku marah dan tertawa secara bersamaan. Penampilanku seperti ini, aku malu jika bertemu Tante Salwa dan Om Sean. Dia tersenyum tipis menanggapi, lantas mengusap kepalaku. Begapa Balu? Kamu kan pakai baju. Kak Ray, dia tidak bisa diajak bicara serius. Kamu cantik. Tiba-tiba Kak Ray berkata begitu, aku yang sebelumnya kesal menjadi salah tingkah. Jangan khawatir dengan penampilan. Kamu cantik pakai apapun. Tentunya wajahku bertambah merona dibuatnya. Serius? Tanyaku memastikan. Enggak, aku hanya menghiburmu. Ih, aku mukul lengannya, gemas dengan jawaban laki itu. Bisa-bisanya dia bilang begitu, membuat rasa percaya diriku yang sempat tumbuh hancur tiba-tiba. Dia terkekeh, mengacak rambutku yang kemudian kembali melajukan mobilnya. Meskipun Kak Ray memang menjengkelkan, tapi aku senang. Jika sudah berdebat dengannya, aku merasa memiliki teman bergurau, bercerita. Kami bisa dikatakan sebagai partner. Tidak ada rahasia di antara kami, karena aku juga selalu menceritakan apapun kepadanya. Besok, kamu ada acara? Kak Ray bertanya padaku. Kamu sedang mengejekku. Aku malah mengalihkan perhatianku, menghadap langsung ke arahnya. Aku pengangguran, mana ada acara? Dia mengangguk. Oke, kamu boleh bantuin Bunda untuk buat kue. Dia sudah lama ingin punya anak perempuan yang mau diajak bikin kue bersama. Sungguh, aku tak percaya jika akhirnya bisa belajar bikin kue. Sejak dulu aku ingin sekali membuat kue-kue lucu dan unik, tapi waktu dan kesempatan tidak memungkinkanku melakukannya. Kau senang? Aku mengangguk mengiyakan. Dengan punya kesibukan, aku tak lagi merasa kesepian. Lagi pula, belajar bikin kue pasti sangat menyenangkan, bukan? Terima kasih Kak Ray. Dia tak menjawab. Hanya kulihat ada segaris senyum tipis tercipta di sana. Sekitar 20 menit berlalu, kami akhirnya berhenti di sebuah rumah besar milik orang tua Kak Ray. Sudah tak asing lagi rumah ini, karena sebelumnya aku pernah diajak kemari. Kak Ray membukakan pintu untukku setelah dia keluar dari mobil terlebih dahulu. Tangannya terulur kepadaku dan kusambut dengan berpegangan padanya di saat hendak turun. Lalu dia melingkarkan lengan kekarnya pada bahuku. Kak Ray, kataku ketika langkah kami terayun hampir menaiki teras rumah. Dia menoleh padaku. Aku gugup. Telapak tangan yang lebar merembas bahuku. Semuanya akan baik-baik saja. Hembuskan napas mencoba menetralisir kegugupan yang melanda. Semoga, ucapku, tepat ketika kami memasuki ruang tamu karena pintu depan tidak ditutup atau memang sengaja dibiarkan terbuka. Sepasang mata menatap kami dengan tajam. Aku sampai merapatkan tubuhku pada Kak Ray.
karena merasa takut dengan tatapan mengerikan dari Paman Sean. Pria berumur itu hanya diam, tak berkata sedikit pun. Tatapannya begitu mengintimidasi sudah menunjukkan bahwa kedatanganku sama sekali tidak diharapkan. Aku menunduk berusaha menyembunyikan diri di belakang Kak Ray. Namun lelaki itu seolah enggan membiarkan aku dan menahanku agar tetap di sampingnya. Belum sempat meredakan rasa gugup yang menggebu, seorang wanita berkerudung keluar dari dalam sana menyambut kedatangan kami berdua. Dia adalah Tante Salwa. Pertama, tatapannya tertuju pada Kak Ray. Aku bisa melihat sendiri betapa kecewanya Tante Salwa melihat kedatanganku bersama anaknya. Aku tidak bisa berbuat banyak. Apa kedatanganku justru menambah masalah pada keluarga ini? Aku takut. Ray, apa yang kamu lakukan di sana? Ayo, kalian berdua cepat ke dalam. Kami menunggu kalian datang untuk sarapan. Apa? Menunggu? Aku tidak salah dengar, bukan? Kak Ray menunduk menatapku, lalu menyunggingkan senyum tipis. Aku bilang apa? Semua akan baik-baik saja. Katanya mendorongku pelan untuk menggiring menuju meja makan. Di sana semuanya berbeda. Paman Sean yang tadinya menatapku dengan sorot tajam berubah ramah saat Tante Salwa membalikkan makanan untuknya. Aku melihat bagaimana kasih sayangnya benar-benar tunjukkan dengan sangat sempurna kepada sang istri. Paman Sean mengucapkan terima kasih sambil mengusap pipi Tante Salwa setelah dilayani. Kak Ray berdeham, membuatku salah tingkah. Aku mengedikkan dagu, menanyai tanpa rasa bersalah. Bukannya menjawab, lelaki itu memberi isyarat dengan sorot mata. Apa? Bisikku tanpa suara, hanya ada gerak bibir yang bisa diterjemahkan oleh Kak Ray. Akhirnya dia menyerah. Perlahan kepalanya mendekat, bergerak miring kepadaku lalu berbisik. Ambilkan makanan untukku. Oh, aku menutup mulut dengan telapak tangan. Aku sampai lupa untuk melayani suamiku. Oke, ucapku menyunggingkan senyum. Kami makan bersama dengan suasana yang hangat, meskipun tidak ada yang bicara. Hanya ada bunyi gesekan piring dan garpu. Tapi aku merasakan keluarga Kak Ray sangat harmonis. Alea, apakah Ray mengurusmu dengan baik? Tante Salwa berkata setelah menandaskan makanannya. Aku mengangguk, tidak menyangka Tante Salwa peduli padaku. Iya Tan, Kak Ray menjalanku dengan baik. Kalian sudah menikah, meskipun kami merasa kecewa karena kalian sembunyi-sembunyi menikah tanpa melibatkan orang tua. Tapi pernikahan tetaplah pernikahan. Kami ingin kalian hidup bahagia, Tante Salwa berkata dengan sangat lembut dan bijaksana. Aku melihat tangan Paman Sean menggenggam tangannya erat. Mereka manis sekali. Dan kamu, Ray, selesaikan urusan kamu dengan Rena. Bunda tidak mau kamu buat keributan lagi. Alia sedang hamil, dia butuh ketenangan. Kamu harus menjaganya dengan baik. Dan bagaimanapun juga, kamu harus minta maaf pada Rena. Kamu sudah menikahinya, memintanya kepada orang tuanya. Kamu juga harus mengembalikannya dengan baik. Jangan sampai ada luka yang berimbas pada kehidupan keluarga kecil kalian mendatang. Bunda yakin kamu bisa melakukannya. Kak Ray mengangguk, tak banyak berkata ataupun melawan. Entah apa yang sudah Kak Ray katakan kepada kedua orang tuanya. Tampaknya Paman Sean dan Tante Salwa mengetahui segala permasalahan Kak Ray lebih dariku. Kalau melihat bagaimana Kak Ray dengan mudah menemukan ibu kandungku, apa keluarga mereka ini sebenarnya memiliki detektif pribadi sehingga dengan mudah mencari tahu apa saja yang tersembunyi. Entahlah, keluarga Kak Ray menurutku sangat misterius. Obrolan kami berhenti di kala Paman Sean dan Kak Ray hendak berangkat bekerja. Kak Ray mengajakku keluar lebih dulu. Dia melarangku melihat kedua orang tuanya yang sedang berpamitan. Katanya bisa membuat aku kepanasan. Masa pamitan bisa membuat aku kepanasan? Memang mereka melakukan apa? Namun aku hanya menurut saja dengan mengikutinya ke depan. Kak Ray mengusap perutku sebelum berangkat bekerja, lalu mengecup keningku. Tak lupa juga dia membisikkan pesan kepadaku. Jaga diri kamu baik-baik. Kalau istirahat, tidur di kamarku. Kamu tahu tempatnya kan?
Ah, aku menjemput nanti malam. Kak Ray pergi setelahnya, masuk ke mobil dan meninggalkanku di rumah orang tuanya. Sejenak aku berhenti, lantas mengusap perutku. Aku akan menunggumu, Kak Ray. Ketika semua orang sudah pergi untuk bekerja, aku dan Tante Salwa berbincang di ruang tamu. Dia banyak menceritakan tentang pengalamannya menjadi seorang ibu. Rupanya Tante Salwa adalah orang yang hangat. Dia sama sekali tidak membenciku yang merupakan penyebab rusaknya rumah tangga anaknya. Andai aku tidak masuk ke kehidupan Kak Ray, mungkin Kak Rena lah yang akan mendapatkan kebahagiaan ini. Suami yang penyayang, bertanggung jawab, juga mertua yang sangat baik. Memikirkan itu, hatiku merasa sakit karena menyadari bahwa tanpa sadar, aku telah merampas kebahagiaan yang seharusnya menjadi milik Kak Rena. Belum lama kami saling berbincang, membicarakan tentang serba-serbi kehamilan, sampai sebuah ketukan di pintu membuat perhatian kami teralihkan. Seorang pelayan yang sebelumnya pernah membantuku datang, sedikit tergopoh untuk membuka pintu. Aku dan Tante Salwa masih mengobrol, hingga seseorang masuk dan berdiri tepat di hadapan kami. "Kak Rena," ucapku setelah melihat Kak Rena telah berada di depanku.